Slogan Bawaslu kan bersama rakyat harus iya, bersama Bawaslu Bawaslu tegakkan tegakkan keadilan keadilan. pemilu. Nah, kalau nggak ada rakyat, Bawaslu bisa apa gitu? Jadi rakyat tuh ya sama-sama gitu kita. Sebagai dengan latar belakang anak 17 tahun loh, gitu. Ya nggak semua pasti kayak gitu. Kenapa? Inovasi dalam dalam informasi mengenai kepemilu ini sebenarnya udah ada belum sih kata teman Alif kan? Sebenarnya udah ada, cuman kita suka susah atau ribet, terlalu formal lah ngasihnya gitu kayak. Ya ribet lah pokoknya. Kalau saya ngelihat dari data nih ya, dari Electoral Integrity Project tahun 2019 yang diadain sama Ipa Norris dalam publikasinya bersama Max Grumping tahun 2019 itu dari 167 negara demokrasi yang mengusung demokrasi, Indonesia tuh termasuk di urutan 67. Nomor satunya itu ada di Norwegia, dan di dalam indeks demokrasi itu ada poin atau ada indeks lagi di bawahnya itu ada pemilu. Sahabat Bawaslu, kembali di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. 30 hari menuju hari pemungutan suara, podcast Bawaslu Provinsi Banten kali ini kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Benar. Istimewa karena apa? Menginspirasi nggak sih, Rif? Sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi. Di usia yang masih terbilang sangat-sangat muda, sudah melakukan begitu banyak aksi untuk demokrasi di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung sambut aja kali ya. Narasumber kita hari ini ada Mas Muhammad Alif Bajanegara. Yeay. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang Mas Alif di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Nah, kalau tadi nih Mas Arif, nggak boleh kebalik. Ada Mas Arif, ada Mas Alif. Kalau tadi nih aku kan bilang di awal ya, kalau Mas Alif ini sangat menginspirasi karena sudah banyak aksi yang dilakukan untuk demokrasi di Indonesia. Nah, jadi kalau aksinya Mas Alif ini beda lagi. Kalau aksinya Mas Alif ini Aliansi Muda untuk Demokrasi, yang dimana Mas Alif ini sebagai founder ya dari aksi tersebut gitu. Mungkin Mas Alif nih, kita membuka podcast kita, mungkin boleh deh diceritain sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Mas Alif itu seperti apa sih? Jadi aksi itu kan padanan kata dari Aliansi Muda untuk Demokrasi, benar tadi. Jadi aksi ini sebenarnya fokus untuk memotivasi anak muda untuk lebih sadar akan demokrasi, terutama pada saat pemilu 2024 nanti. Dan baru saja kemarin tanggal 27 Desember tahun 2023 hari Rabu kami menyelenggarakan event pertama kami, namanya Madilog atau Muda Berdialog, dengan mengambil tema peran pemuda dalam Pesta Demokrasi 2024. Nah, kami di sini mengajak anak-anak muda, terutama anak muda yang masih belum sadar, terus masih golput dan keresahan atau punya kegelisahan sama politik atau demokrasi. Kita mengajak itu semua dan kita berdiskusi dan berdialog bersama dengan ahlinya gitu. Pertama ada dari penyelenggara, kita ngundang KPU, Bawaslu, kemudian ada dari akademisi muda juga untuk kita berdialog di situ. Dan lumayan antusiasmenya banyak banget. Madilog. Apakah nanti akan menjadi kegiatan yang rutin dilakukan atau gimana Mas? Insya Allah ini bakal lanjut gitu ya Madilog. Jadi bakal lanjut untuk, terutama nanti kan bakal ada pilkada ya setelah nanti 14 Februari. Mungkin kita bakal concern ke pilkada itu sendiri, kita bakal bedah misalkan rekam jejak segala macam dan lain-lain gitu. Jadi akan berkelanjutan terus berkelanjutan. Ya, Mas, ya. Tapi nih Mas Alif, aku agak sedikit tertarik dengan yang disampaikan oleh Mas Alif tadi gitu ya. Kalau ada output kan pasti ada sesuatunya dulu nih di belakang. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Alif itu keresahan akan politik dan demokrasi. Nah, pertanyaan aku nih, apakah itu yang sebagai founder ya, apakah itu yang juga dirasakan oleh Mas Alif sehingga pada akhirnya kayaknya gue harus bikin sesuatu nih buat demokrasi kita gitu? Ya awalnya ya saya juga merasa resah gitu ya, merasa gelisah juga. Anak muda ini sebenarnya bisa menjadi agen perubahan gitu ya. Maksudnya anak muda bisa menjadi pemerintahan selanjutnya, maka dari itu kita yang harus
mempunyai mempunyai kesadaran gitu. Kita mengajak juga, kemudian kita harus berpartisipasi lah, intinya gitu. Kalau misalkan kita tahu demokrasi ini jelek, ya kita harus mengubahnya gitu sebagai anak muda gitu sih. Nah, tadi kan ngomongin partisipasi ya. Kalau Mas Alif sendiri ngelihat partisipasi nih, teman-teman terdekat lah ya di SMA tuh gimana gitu terhadap demokrasi gitu. Apakah menurut Mas Alif harus dibangkitkan lagi atau sudah bagus menurut Mas Alif? Tunggu sebentar. Iya. Sebelum itu kalau tadi dibilang sama Mas Arif, teman-teman SMA, jadi sebenarnya Mas Alif ini masih Benar. Masih 17 tahun. Masih gitu juga. wow. Seumuran sama kayak. Seumuran sama aku. Jadi kita satu SMA loh. Oh, masih SMA jadi. Masih SMA ternyata. Oh, berarti kelas Kelas 3. Kelas tiga. Wow. Benar-benar sangat menginspirasi ya. Benar. Sangat muda tapi pikirannya udah sangat-sangat jauh ke depan gitu Kayaknya ya. kita dulu ngapain kayak kelas 3 Iya, kayaknya dulu kita nggak sampai kepikiran belum nggak sih? kepikiran politik gitu ya. Iya, belum sampai kepikiran ke arah Iya, sana benar, gitu benar. loh. Tapi Mas Arif udah ke sana gitu ya. Ya tapi benar juga, jadi tertarik juga sama yang dibilang sama Iya. Mas Arif tadi ya. Sampai udah mikirin partisipasi Iya, pemilih begitu. Nah, gimana sih Mas kalau di SMA gitu loh? Sebenarnya itu sama sih, harus dibangkitkan lagi. Terutama yang masih pemilih pemula, belum tahu kita nanti milihnya di mana, belum teredukasi lah. Makanya Alif waktu itu sebelum first eventnya aksi, Alif tuh buat 3 poster. Pertama mengenai peran pemuda dalam demokrasi, itu ada 6. Nah terus kemudian juga Alif membuat poster cara kita ngecek daftar pemilih tetap, karena kita harus tahu nih kita milih di mana, TPS-nya di mana, nyoblos di mana. Terus juga satu lagi Alif ngasih poster edukasi sama peran pemuda sama caranya bijak memilih gimana sih. Jadi kita jangan sekedar memilih berdasarkan FOMO gitu. Yang sekarang lagi tren kan FOMO, ikut-ikutan orang atau misalkan ada gimmick-gimmick tertentu segala macam. Tapi kita nggak ngelihat substansi si calonnya ini gitu lah. Nah, penasaran sebentar. Itu posternya ditaruh di mana tuh Mas? Di mading sekolah, beberapa mading sekolah sih. Ada di 5 titik. Oh, gitu. Berarti salah satu aksinya bentuknya poster edukasi begitu ya. Poster edukasi. Dan Alif juga ditemenin sih sama teman-teman Alif yang emang mereka juga sepaham gitu, sepemikiran. Dan kita akhirnya ngebuat suatu wadah yang lebih luas lagi, di luar sekolah gitu. Kita pengen itu sih. Jadi biar momennya itu bukan di dalam sekolah aja, tapi kita bakal keluar sekolah gitu, menjangkau semua anak muda di seluruh Indonesia gitu. Targetnya berarti Indonesia. Iya, nah tadi agak menarik sih menurut aku ya Mas Arif ya. Disampaikan oleh Mas Arif bahwa anak muda ini nanti menjadi pemerintahan selanjutnya gitu loh. Jadi memang harus melakukan sesuatu yang nggak usah yang harus juga terlalu berat, tapi dengan membuat poster aja kan sebenarnya udah melakukan sesuatu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih pertama itu harus dibangun kesadaran ya, karena pengetahuan itu akan dapat bisa dicari kalau misalkan ada kesadaran. Maka dari itu kita menyebarkan kesadaran ini nih buat anak muda. Jadi anak muda biar sadar, akhirnya mereka sadar tahu dan nanti bakal nyari sendiri, ataupun nanti ada edukasi yang mereka cari atau temukan gitu. Jadi kesadaran sih, poin pertama itu kesadaran. Kita mau memberi kesadaran sama sesama anak muda nih sebaya gitu. Nah, kalau tadi dibilang sama Mas Alif, poin pertama adalah kesadaran gitu ya. Mungkin terdengar sederhana kesadaran, tapi kan sebenarnya sulit untuk dilakukan gitu. Nah sebenarnya cara untuk menumbuhkan kesadaran ini kayak gimana gitu loh Mas? Iya, cara untuk menumbuhkan kesadaran sebenarnya pertama kita peduli terhadap suatu isu. Misalkan kita anak muda nih, kita lebih ke interest isu mental health yang sekarang lagi ini banget lah anak muda gitu. Lagi in lah ya. Iya, lagi in banget lah. Nah, mental health ini kita harus dicari tahu nih si pembuat kebijakan. Misalkan mental health di Indonesia kan misalkan kayak diakibatkan oleh broken home banyak di seluruh Indonesia gitu kan. Dan itu tuh kita harus ada kesadaran gitu loh untuk misalkan ada legislatif kan membuat kebijakan kan. Nah si legislatif ini misalkan membuat kebijakan terkait dengan kesehatan remaja, kita harus mendukung tuh. Jadi kita harus ada kesadaran bahwa kita misalkan peduli sama mental health remaja, berarti kita harus mendukung gitu yang
apa yang menjadi concern apa yang menjadi concern mereka gitu. Tapi berarti kalau yang tadi aku tangkap dari Mas Alif ini, yaitu jangan FOMO. Iya, jangan FOMO. Karena kuncinya ya kita harus tahu dulu nih, kita perlu apa gitu kan. Kita harus lihat dulu, harus menjadi pemilih yang bijak. Kalau tadi Mas Alif bilang kan nggak boleh FOMO. Tapi ya kalau memang concernnya sama mental health, berarti itu yang harus kita dukung seperti itu ya. Ya, nah, jadi penasaran ya kayak. Jadi penasaran sebenarnya pengen tahu gitu. Pasti kan kalau tadi dibilang Mas Alif aksi. Pasti kan sebelum ini udah banyak nih sebenarnya udah ngapain sampai pada akhirnya bisa terselenggara aksinya kayak gitu ya Mas. Tapi pengen nanya nih Mas, kalau tadi Mas Alif banyak bercerita tentang partisipasi, tentang bagaimana menjadi pemilih yang bijak gitu, membuat hal-hal sederhana seperti poster gitu. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Di usia yang masih sangat muda, 3 SMA yang mungkin pada saat itu 2 tahun yang lalu ya kita ya, pada saat 2 tahun yang lalu masih kita lagi main-main kali ya, 2 tahun lalu kita main-main gitu. Sedangkan Mas Alif sudah banyak melakukan aksi gitu ya. Kenapa sekonsen itu sama pemilu dan demokrasi Indonesia? Sebagai dengan latar belakang anak 17 tahun loh, gitu. Ya nggak semua pasti kayak gitu. Kenapa? Pertama dipengaruhi sama bacaan sih. Jadi di rumah tuh ada perpustakaan, jadi punya ayah. Itu bukunya semuanya tentang politik demokrasi. Saya waktu umur 15 tahun itu baca bukunya Jim Lee, jadi ketua MK. Berat banget, 15 tahun kita kayaknya konan deh. Jadi ya tertarik aja gitu. Berawal dari bacaan, saya akhirnya mencari sendiri di Google. Sebenarnya ada yang lebih menarik gak? Akhirnya saya beli juga saya punya buku punya sendiri gitu. Terkait ya interest tentang pemilu itu. Sangat-sangat menginspirasi, di mana mungkin bermulai dari iseng kali ya. Iseng ya mungkin. Jadinya dari baca-baca akhirnya keterusan sampai dengan sekarang dan akhirnya membuat aksi yang jauh lebih serius lagi gitu ya. Kalau tadi kita berbicara soal Aliansi Muda untuk Demokrasi, di mana slogannya langkah kami demi demokrasi inklusi. Bisa cerita nggak cerita di balik slogan itu? Jadi kan inklusi artinya semuanya gitu kan, maksudnya tanpa memandang apapun gitu. Pemuda ini termasuknya pemilih inklusi, maksudnya pemuda, perempuan, hak-hak yang harus kita lindungi juga, bahwa semua demokrasi itu semuanya bisa dirasakan oleh semua elemen gitu. Jadi ya langkah anak muda untuk demokrasinya lebih inklusi gitu lah. Jadi anak muda kan biasanya apatis misalkan itu pemilu tuh urusan orang tua, pemilu tuh begini. Tapi pada kenyataannya ya masa kita mau gini-gini aja gitu, maksudnya kita mau nggak ada kebijakan baru, kita nggak berpikir secara kritis lah. Anak muda tuh harus critical thinking, harus bisa memikirkan masa depan kita seperti apa. Kayak di tahun 2045 kan Indonesia bakal bonus demografi kan, namanya Indonesia Emas. Nah, anak muda ini nanti bakal melanjutkan estafet pemerintahan. Maka dari itu ya kita harus berjuang gitu, anak muda. Gitu sih. Karena kalau sekarang kita bicara 2024, udah dimulai dari sekarang gitu. Nanti kan ke depan ya tinggal melanjutkan seperti itu ya. Oke. Nah, tapi kalau tadi kita berbicara soal aksi, nah ada nggak sih aksi lain yang dilakukan oleh Mas Alif dalam kaitannya untuk membangun pemilu dan demokrasi Indonesia? Saya ngajak orang yang udah punya hak pilih sih buat ayo cek ke DPT gitu, cek DPT-nya di kpu.go.id, dan mereka baru tahu juga karena ya emang nggak ada promosi kayak ayo cek DPT maksudnya mereka nggak mengetahui itu. Akhirnya Alif sendiri yang inisiatif buat ayo coba cek dia TPS-nya ada di mana gitu. Ya akhirnya mereka ngecek juga gitu. Mungkin bisa kita simpulkan juga sebenarnya ini kan yang juga banyak disounding juga oleh Bawaslu, di mana Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu ini dengan jumlah yang sangat terbatas. Kita butuh teman-teman nih untuk menjadi perpanjangan tangan kita, seperti Mas Alif juga gitu, untuk hal-hal yang seperti tadi Mas Alif bilang di awal, bahkan teman-teman nggak tahu ngeceknya di mana gitu.
Dan pada akhirnya Mas Alif ini yang akhirnya menjadi perpanjangan tangan Bawaslu untuk memberitahu kepada teman-teman yang lain bahwa caranya kayak gini loh gitu. Jadi dengan hal sederhana aja sebenarnya bisa dilakukan oleh para generasi muda, pada teman-teman anak muda milenial sekarang gitu ya. Saya juga terinspirasi dari ini sih, dari slogan Bawaslu kan bersama rakyat harus maju, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, kalau nggak ada rakyat, Bawaslu bisa apa gitu. Jadi rakyat tuh ya sama-sama gitu, kita mengawal hak pilih kita bersama gitu. Sampai berinding loh kalau nggak ada. Saya berinding loh kalau nggak ada rakyat, Bawaslu bisa apa ya? Gitu. Dan akhirnya Mas Alif menghidupkan slogan itu gitu loh. Ya emang betul gitu loh, maksudnya sebagai penyelenggara pemilu Bawaslu ya nggak bisa berjalan sendiri. Untuk teman-teman juga untuk kita berjalan bersama-sama, mungkin dengan porsinya masing-masing, mungkin ibarat seperti dan itu ya. Dan caranya simple, dengan mengecek DPT saja kita udah ikut memajukan demokrasi begitu. Kita udah memastikan bahwa kita tuh udah punya hak pilih begitu. Makanya kita harus pikir juga nih, kebayang nggak sih kalau misalnya nih teman-teman Mas Alif tahu punya hak pilih, tapi nggak tahu cara nyalurinnya gimana, gitu loh. Ya kan? Jangan-jangan nggak tahu TPS-nya di mana? Iya, jangan nggak tahu TPS-nya di mana kayak gitu kan? Ya makanya kita bilang ya harus ada kayak orang-orang kayak Mas Alif inilah yang ikut bergerak bersama dengan Bawaslu, seperti itu. Nah, kalau tadi kita ngobrol soal langkah-langkah yang dilakukan oleh Mas Alif, kalau nggak salah nih kita pernah baca juga kalau Mas Alif menjadi salah satu penulis esai. Iya, betul ya Mas ya. Dan juara favorit juga ya. Juara favorit juga gitu. Kaitannya juga masih terkait dengan pemilu dan demokrasi Indonesia. Boleh cerita nggak Mas? Jadi nama eventnya tuh Administration Festival, diselenggaranya sama Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia UI. Nah, kita sebenarnya awalnya iseng-iseng aja cari info-info lomba. Saya juga menggait teman-teman sepantaran saya buat ayo dong ikut gitu. Pokoknya awalnya sih pengen ikut lomba dan menang gitu. Tapi kita ngelihat juga syarat dari lomba itu kan ada 3 kan, terbagi menjadi 3 pecahan tuh. Dari jurusan via UI-nya sendiri sih ada fiskal, negara, sama niaga. Dan di negara itu kita intern ke situ, jadi negara. Di negara itu terpecah lagi menjadi inovasi kebijakan pemerintahan, menggunakan Internet of Things. Kita mengambil itu. Akhirnya tertarik nih. Kayaknya yang lagi hype ini sekarang pemilu 2024. Nah, inovasi dalam dalam informasi mengenai kepemilu ini sebenarnya udah ada belum sih, kata teman Alif kan. Sebenarnya udah ada, cuman kita suka susah atau ribet, terlalu formal lah ngasihnya gitu ya. Ya ribet lah pokoknya. Nah, akhirnya Alif sama teman-teman ngebuat rancangan aplikasi namanya Smart Election. Jadi di aplikasi itu Alif mau mengintegrasikan data-data dari situs atau laman resmi dari penyelenggara pemilu, kemudian ada komunitas juga di situ, ada kenali hindari, ada pengaduan. Jadi semua yang Bawaslu, KPU itu semuanya ada di aplikasi. Jadi kayak satu pintu untuk semua gitu. Ada edukasi terkait tentang money politik, larangan money politik, cara menghindarinya gimana, cara bijak memilih bagaimana, ada komunitas buat diskusi juga gitu loh. Gitu sih. Nah, kenapa penasaran nih, kan negara tadi ya, tema besarnya negara, dan pada akhirnya mengambil pemilu gitu ya. Kenapa pemilu? Apakah karena Mas belum ada concern di situ, atau karena pertanyaan temen yang tiba-tiba nyeletuk, atau kenapa? Karena kalau kita bicara negara itu luas banget. Iya, luas banget. Luas banget, tapi pada akhirnya ngambil kecilnya pemilu gitu. Kita cari yang menarik dan belum ada di semuanya sih. Jadi itu kan isu pemilu nih boleh juga gitu dikembangin kayak jadi suatu inovasi, misalkan aplikasi Smart Lake ini kan soalnya saingan dari Adves ini banyak banget gitu. Jadi negara kan mungkin bisa pakai lembaga lain selain Bawaslu, mungkin kan penyelenggara pemilu gitu. Dan Alif tertarik aja sih, kayaknya ini menarik dan kita bisa menang deh kayaknya gitu. Soalnya dan jarang beneran menang ya. Epic soalnya. Dan akhirnya pada akhirnya beneran menang. Alhamdulillah menang. Nah, kalau kita baca paper nih kayak itu keren banget kayak. Maksudnya sebentar Mas Alif. Itu dipublish atau enggak sih papernya? Niatnya sih pengen dipublish ke jurnal Scholar gitu. Oh, jadi nanti teman-teman bisa ditagih ke Mas Alif ya kalau mau baca.
Ya, atau nanti, bisa hubungi Mas Alif. Ya Mas Alif nih. Ada nomornya kira-kira. Ada nomor di atas gitu. Ya gimana Mas? Iya. Kalau tadi Mas Arif karena udah pernah baca ya. Udah pernah baca. Udah pernah baca. Dan Smart Lake ini nantinya bisa jadi solusi untuk pengawasan yang mengikuti zaman, kata Mas Alif nih. Di paper itu ya kayak. Bisa jelasin nggak Mas Alif? Apakah Iya. Smart Lake ini nantinya Berat bisa ya, menjawab bahasanya. tantangan itu, pengawasan pemilu yang mengikuti zaman begitu? Mengikuti zaman, iya. Sekarang kan lagi zamannya era digital kan. Digitalisasi lagi gencar dilakukan sama pemerintah. Tapi dalam hal ini pemilu misalkan itu suatu hal yang bagus banget gitu kalau misalkan dijadikan suatu ya integrasi data seperti yang di aplikasi Smart Lake itu gitu. Jadi mengikuti perkembangan zaman ya mungkin untuk pemilu selanjutnya aplikasi ini beneran dikembangkan gitu ya untuk ini. Apalagi kalau yang Mas Alif tulis dalam teman-teman nih, pemilih nanti nih Kak di 2024 ini rata-rata pemilih muda nih. Oh iya, dan pengguna betul. internet itu rata-rata pemuda juga gitu. Iya. Jadi memang harus menyentuh kaum Kalau muda. nggak salah, iya memang 52% 52%, benar. Ada pemilu 2024 ini merupakan pemilih muda. Di dalamnya ada pemilih pemula. Dan berbanding lurus dengan pengguna internet yang memang didominasi oleh kaum muda begitu kayaknya. Berarti sebenarnya segitu impactnya internet Segitu ya? impact, benar. Oke. Penetrasi di Indonesia untuk internet aja kan hampir 90% lebih itu didominasi sama anak muda. Jadi sudah menyebar lah gitu. Jadi semakin mudah nih diakses nih. Apalagi kalau misalkan kita masukin hal yang positif, pemilu misalkan. Kita kembangin aplikasi Smart Lake tinggal bisa diunduh gitu. Bisa dilihat. Jadi lebih hal yang positif aja gitu. Ya. Makanya kan kalau ada yang bilang ya ada plusnya ada minusnya. Kalau plusnya kita bisa pakai seperti yang Mas Alif, kalau minusnya ya tidak bisa kita pungkiri bahwa yang harus kita lawan ya hoax, ujaran kebencian yang juga menyebarnya ya lewat internet, ibaratnya seperti itu ya. Nah, kalau tadi Mas Alif bilang kemajuan dari teknologi informasi di mana ada Internet of Things yang saat ini sedang ramai di masyarakat gitu. Kalau berbicara soal Smart Lake yang basicnya adalah aplikasi, nggak bisa dipungkiri bahwa hal yang lain yang juga merupakan lahir dari Internet of Things adalah media sosial. Nah, gimana sih Mas Alif melihat pengaruh media sosial itu sendiri di generasi muda, mungkin di teman-temannya Mas Alif saat ini atau di Mas Alif sendiri dengan era pemilu saat ini gimana 30 hari lagi kita akan lakukan hari pungut hitung gitu ya. Gimana sih pengaruhnya menurut Mas Alif? Tentunya media sosial ini punya impact yang besar banget ya. Apalagi anak muda sekarang tinggal scroll-scroll, ada informasi scroll-scroll. Cuman itu tantangannya, ada polarisasi, ada misinformasi, disinformasi, hoax. Itu tantangan yang harus kita ini sebagai anak muda gitu. Ya, tentu itu menjadi impact yang sangat besar. Apalagi untuk menyebarkan edukasi kepemiluan, kayak misalkan larangan-larangan segala rupa gitu, larangan administrasi ya, bawah itu administrasi, terus pidana sama ada etik ya. Dan ada pelanggaran lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi dibilang sama Mas Alif kan tantangannya itu polarisasi, hoax dan banyaklah hal-hal lain yang disebabkan oleh internet gitu. Pengen nanya, penasaran, ke depan akan concern di situ nggak? Di internet itu sendiri, maksudnya di samping dengan aplikasi Smart Lake yang menjadi inovasi gitu terkait dengan media sosial, akan ada menjamah di ranah itu nggak? Ya mungkin pengen jadi content creator gitu. Content creator. Dengan konten yang juga tidak jauh-jauh dari soal pemilu. Ya semuanya lah tentang isu sosial pokoknya. Isu sosial. Nah, tapi kalau tadi banyak hal yang dilakukan, penasaran juga gitu. Nanti akan menggunakan hak pilih. Dan akhirnya pengalaman pertama lah memilih. Betul. Tapi excited gak sih Mas? Banget. Banget ya, excited. Ini pengalaman berharga, pengalaman pertama saya menentukan pemimpin saya gitu. Pemimpin kita semua. Berharga banget. Dengan pengalaman pertama dan nanti kan akan benar-benar merasakan gitu ya menggunakan hak pilih pertama kali gitu. Setelah itu apa yang mau Mas Alif lakukan? Maksudnya kalau sekarang kan ibaratnya belum pernah, tapi udah banyak nih mau ini. Nanti pasti kan udah pernah harusnya jauh lebih banyak nih mau ini.
mau ngapain lagi ke depan? Setelah banyak banget yang udah dilakukan, dari aksi, dari buat paper yang keinginannya pasti kan pengen diwujudkan nih Smart Lake ini, dan membuat poster dan banyak hal lagi. Apalagi nih mau dilakukan? Nggak jauh-jauh demi demokrasi kita sih, pokoknya ya demi demokrasi inklusi nggak jauh-jauh dari situ. Nggak jauh-jauh dari situ. Memang concernnya ke situ ya Mas ya. Iya. Memang concernnya ke situ. Cuman kalau berbicara soal apa tadi nggak jauh-jauh dari demokrasi. Tapi Mas Alif melihat demokrasi kita sekarang kayak gimana Mas? Kalau saya melihat dari data nih ya, Oke. dari Electoral Integrity Project tahun 2019 yang diadain sama Pipa Norris dalam publikasinya bersama Max Grumping tahun 2019 itu bahasanya nih. Dari 167 negara demokrasi yang mengusung sistem demokrasi, Indonesia tuh termasuk di urutan 67. Oke. Nomor satunya itu ada di Norwegia, dan di dalam indeks demokrasi itu ada poin atau ada indeks lagi di bawahnya itu ada pemilu. Jadi bagaimana pemilu kita berintegritas itu nanti mempengaruhi indeks demokrasi kita gitu sih. Jadi Pemilu itu sangat berpengaruh. sangat berpengaruh. Dan mungkin banyak penyelenggara pemilu yang suka men-sounding terkait dengan integritas gitu ya. Tapi karena memang itu bukan hanya sebatas teori, tapi memang itulah yang menjadi salah satu kunci gitu ya, integritas itu sendiri gitu ya. Nah, mungkin closing statement nih dari Mas Alif. Ada yang menarik nih Kak Ika nih. Apa di nih? paper ini. Katanya, kata Mas Alif dan teman-teman nih, pemilu itu bukan urusan orang tua loh ternyata. Pemilu bukan urusan orang tua gitu. Kita pengen denger pesan Mas Alif ke teman-temannya nih. Kasih pesan ke teman-temannya bahwa pemilu tuh urusan kita bersama loh, bukan cuman urusan orang tua doang gitu. Kita itu punya hak yang sama, nilai voting itu sama gitu, antara muda, tua, perempuan, laki-laki sama gitu. Boleh kasih pesan ke teman-teman, terutama ke anak muda gitu kayak. Sini berarti ya. Iya. Kalau teman-teman Alif, anak muda penerus bangsa, jadi kenapa sih pemilu itu penting? Jadi pemilu itu sebenarnya jalan bagi kita untuk demokrasi ini lebih maju ya. Misalkan kita sedang memperjuangkan suatu isu, ya kita harus memperjuangkan itu misalkan melalui jalan pemilu gitu. Dan pemilu itu sarana bagi kita gitu, sarana bagi anak muda, sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin kita yang akan memimpin bangsa ini, juga akan memimpin legislator kan. Dalam di Indonesia ini atau termasuk di negara demokrasi itu menganut sistem ya politika kan, ada legislator, teman-teman tahu sendiri kan, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Nah, ketiga ini itu akan menjadi seimbang atau stabil jika kita mempunyai pemimpin yang atau mempunyai orang-orang yang ada di trias politika itu orang-orang yang keren gitu, maksudnya orang-orang yang memahami kebutuhan anak muda saat ini. Maka dari itu ya nggak jauh-jauh, kita tinggal mengikuti pemilu dengan bijak memilih. Misalkan kita harus bijak memilih, kayak harus tahu rekam jejak mereka, harus kritis juga. Anak muda tuh harus critical thinking. Sekali lagi ya sebagai anak muda tentu kita punya representasi banget buat nanti Indonesia emas tentunya tahun 2045. Kita akan melanjutkan estafeta kepemimpinan di Indonesia. Jadi maka dari itu anak muda harus jangan apatis, jangan golput. Pokoknya anak muda keren kalau nggak apatis sama bangsa ini. Keren. Kalau tadi aku boleh ini ya, aku sedikit kalau dari Mas Alif sampaikan ada dua menurut aku. Satu, bijak memilih karena anak muda menjadi pemerintahan selanjutnya. Itu yang mungkin belum disadari. Kenapa kalau aku ambil ya, ada bahasa karena pemilu bukan urusan orang tua aja gitu, karena nantinya anak muda inilah yang akan meneruskan. Dan mungkin satu lagi nih Mas Arif dan juga Mas Alif, selain bijak memilih tapi juga bijak dalam bermedia sosial. Itu juga yang penting gitu ya. Nah, oke, terima kasih Mas Alif Mas Alif udah menyempatkan waktunya di sini di tengah-tengah
kesibukan sekolah. Mau masuk sekolah besok ya? Iya, mau masuk sekolah. Terus udah gitu aksi dan juga banyak hal lain yang dilakukan, masih bisa menyempatkan di sini. Tentunya untuk memberikan inspirasi untuk kita, untuk teman-teman yang nonton podcast ini di rumah, dan tentunya untuk seluruh generasi muda untuk jangan lupa untuk bijak memilih. Benar. Kritis. Untuk kritis harus punya critical thinking. Benar. Dalam memilih. Oke, kalau gitu terima kasih sahabat Bawaslu sudah menyaksikan podcast Bawaslu Provinsi Banten kita kali ini. Tentunya jangan lupa subscribe karena kita ke depan akan punya narasumber yang tidak kalah menarik, yang sangat menginspirasi seperti Mas Alif hari ini. Kalau gitu saya Ika pamit. Saya Arif. Dan juga Mas Alif pamit. Dari podcast Bawaslu Provinsi Banten, selalu ada cerita di balik demokrasi. Dadah.